Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rasulullah bina bil haqq wa nutu alaikum jannatu ursiluha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku muslim dan muslimat di mana saja berada, di abad 21 dan di era digital seperti sekarang ini, internet dan media sosial tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dijauhkan dari kehidupan manusia. Karena dengan internet dan media sosial tersebut, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat, kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, seperti peningkatan produktivitas dengan adanya digital marketing atau e-commerce. Juga bisa untuk mencari referensi, mencari informasi untuk meningkatkan kreativitas. Juga bisa untuk media dakwah. Namun di sisi lain, internet juga bisa mendatangkan bahaya apabila disalahgunakan, seperti digunakan untuk penipuan, digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, digunakan untuk menyebarkan informasi hoax yang belum tentu kebenarannya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang beriman supaya bisa mengerti, bisa paham, dan bisa mempraktekkan etika-etika di dalam bermedia sosial. Yaitu diantaranya, yang pertama, kita supaya bisa berbicara yang baik, bisa berbicara yang sopan atau santun. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, harus tetap berbicara yang baik, berbicara yang sopan santun. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang isi sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka supaya berbicara yang baik. Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka supaya diam. Nah, ini juga berlaku ketika kita melakukan panggilan atau melakukan video call. Juga berlaku ketika kita berkomentar pada postingan-postingan orang lain. Kita harus tetap menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari menyebarkan informasi yang bisa menyebabkan ujaran kebencian, yang mengarah kepada ujaran kebencian. Karena bisa berhadapan langsung dengan hukum. Dan Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang isinya, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela pada kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada kaum yang mencela. Maka oleh sebab itu, kita tidak boleh mencela orang lain, baik dalam secara langsung maupun di dalam bermedia sosial. Selanjutnya yang ketiga, kita supaya memeriksa kebenaran dari informasi sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain. Jangan kok ketika kita dapat informasi langsung kita terima dengan mentah-mentah tanpa kita cross-check terlebih dahulu, tanpa kita teliti terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Kita langsung share, kita langsung forward informasi tersebut padahal kita belum tahu kebenarannya. Karena Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda yang isinya, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a." Yang artinya, cukup seseorang itu dikatakan berdusta ketika bercerita sesuatu yang dia dengar tanpa mengkoreksi atau menelitinya terlebih dahulu, benar atau tidaknya informasi tersebut. Dan juga ketika kita sudah tahu bahwa informasi tersebut itu ternyata sudah benar, lalu selanjutnya kita pikirkan lagi, apakah ketika kita menyebarkan informasi tersebut akan mendatangkan manfaat atau malah mendatangkan mudarat. Ketika informasi tersebut bisa bermanfaat, maka silahkan kita share, kita bagikan kepada orang lain. Tapi kalau sekiranya kita men-share informasi tersebut kemudian malah mendatangkan kemudaratan seperti kegelisahan, perselisihan, dan keresahan, ya sebaiknya
kita tahan, jangan kita share, jangan kita sebarluaskan. Kemudian yang keempat, kita supaya bisa menghargai karya orang lain. Jadi kalau nanti kita mau mengupload sesuatu, baik itu video, foto, tulisan, ataupun yang lainnya, kita harus mencantumkan sumbernya. Kita mendapat dari mana? Kita mendapat dari siapa sumber itu? Kita cantumkan dalam postingan kita. Dengan demikian, itu merupakan perbuatan untuk menghargai karya dari orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, kita jangan sampai terlalu mengumbar informasi yang bersifat pribadi, yang sangat pribadi. Sangat tidak disarankan untuk disebarluaskan, karena untuk keamanan diri kita sendiri dan untuk kerabat kita. Nah, pada intinya semua orang yang memiliki akun sosial media harus bisa mengontrol apa yang dia unggah. Dengan demikian, kalau masing-masing sudah paham, sudah mengerti, sudah mempraktekkan etika-etika dalam bermedia sosial, maka kita dalam bermasyarakat, dalam beribadah, bisa nyaman dan bisa tenang, dan juga kerukunan, persatuan, dan persaudaraan bisa tetap terjaga. Dan itulah yang diharapkan, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran di antara masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan apabila saya dalam bertutur kata atau perbuatan saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.